Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadzal yaum التاسع من شهر رمضان سنة 1446 الهجرة نواصل قراءتنا في تفسير سورة البقرة وقد توقفنا عند قوله وهو القتل والإخراج. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah pada pagi siang hari ini, hari Ahad 9 Ramadan 1446 Hijriah, yang mana kemarin kita telah sampai pada wahwal qatlu wal ikhraj. Nah, kita telah membaca tafsir Syekh Asy-Sya'di terkait ayat 86 85, yang mana disebutkan di ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan Bani Israel agar yang pertama jangan menumpahkan darah kalian sendiri. Jangan saling mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Nah, mengusir. Dan yang terakhir, kalau misalnya ada salah satu di antara kalian yang menjadi asiron, tawanan perang, ditangkap, maka wajib bagi kalian untuk melepaskannya, membantunya, harus ditebus. Nah, tiga perkara. Namun demikian Bani Israel, padahal sudah akhadna mitsaqakum, diperkuat lagi dengan perjanjian, mereka melanggar dua perkara yang pertama dan hanya mengerjakan yang terakhir. Sehingga mereka masih saja membunuh satu sama lain dan saling mengusir. Nah, ini mereka kerjakan wajadu asiran, namun ketika mereka mendapati tawanan, mereka bebaskan. Nah, sebutkan Syekh Asy-Sya'di bahwasanya ini adalah perbuatan Bani Israel di zaman dulu, yakni di zaman wahyu. Nah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa huwa fida'ul asir wa takfuruna bi ba'd wa huwal qatlu wal ikhraj?" Apakah kalian beriman hanya dengan sebagian Alkitab saja? Ini beriman dengan fida'ul asir, membebaskan tawanan. Dan kalian mengkufuri sebagian yang lain dari kitab tersebut. Ya, ini mengkufuri perintah agar jangan berperang membunuh, agar jangan mengusir al-ikhraj. Kita lanjutkan kata Syekh Asy-Sya'di rahimahullahu taala, wa fiha akbaru dalilin على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وقد وقع فأغزاهم الله وسلط رسوله عليهم فقتل من قتل وسبى من سبى منهم وأجلى من أجلى. Wa yaumal qiyamah yuraduna ila asyadil adab ay a'zamihi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Di dalam ayat ini, apa tu'minuna ba'dil kitab wa takfuruna ba'd, merupakan enam akbaru dalilin, dalil terbesar, bukti paling besar yang menunjukkan bahwa iman itu mengharuskan pelaksanaan perintah dan menjauhi larangan. Nah, perintah-perintah itu termasuk dari keimanan. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Fama jazaa'u may yaf'ala dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Maka tidak ada balasan
yang lebih pantas dari orang yang mengerjakan demikian. Nah, sehingga disebutkan di sini bahwasannya keimanan termasuk perbuatan al-awamir, nah, melaksanakan perintah menjauhi larangan, bukan sekedar di dalam hati saja, namun juga harus ada aksinya dengan pembuktian anggota badan. Beriman dengan sholat, ya ini harus mengerjakan sholat. Nah, beriman meninggalkan muharramat, harus meninggalkan an-nawahi, perkara-perkara yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman menyebutkan hukuman bagi mereka-mereka yang hanya mengamalkan, melakukan sebagian perintah saja dan hanya meninggalkan sebagian larangan saja, tidak totalitas keseluruhan. Balasannya kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan demikian adalah khizyun fil hayatid dunya, kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan demikian telah terjadi, kata Syekh Asy-Sya'di rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka, Yahudi, wasallata rasulahu alaihim, menjadikan rasulnya berkuasa atas mereka, sehingga ada yang dibunuh, ada yang sabaman sabaminhum, tertawan, ditangkap, ada yang diusir. Wa ajalla man ajila. Demikian kehinaan orang-orang Yahudi atas perbuatan mereka sendiri. Ini balasan di dunia. Adapun di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab ai a'zamihi. Nah, pada hari kiamat kelak mereka akan dikembalikan pada azab yang pedih. Asyad. Ya ini paling besar a'zamihi. Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Demikian wal billah. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan pilih-pilih perintah, pilih-pilih larangan yang seperti ini. Kemudian, thumma akhbara ta'ala 'an sababil ladzi aujaba lahumul kufra bi ba'dil kitabi wal imani bi ba'dihi. Nah, والإيمان ببعضه فقال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العار ولهذا قال فلا يخفف عنهم العذاب بل هو باق على شدته ولا يحصل لهم راحة بوقت بوقت من الأوقات ولا هم ينصرون. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang sebab yang menjadikan mereka pilih-pilih perintah demikian, mengkufuri sebagian perintah dan beriman dengan sebagian. Allah berfirman, mereka itulah orang-orang yang ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi mereka tawahamu annahum imlam yu'inu hulafa'ahum hasalalahum arun. Mereka mengira bahwasannya jika mereka tidak membantu a'ana yu'inu, jika mereka tidak membantu sekutu-sekutu mereka, maka mereka akan mendapatkan aib. Nah, sehingga mereka lebih memilih neraka daripada aib. Nah, ini sehingga mereka membantulah itu hulafa'ahum, sekutu-sekutu mereka. Sebagaimana disebutkan di pertemuan yang lalu. Mereka bersekutu dengan Al-Aus, sebagian lagi bersekutu dengan Al-Khazraj. Dan ketika berperang, mereka saling berperang. Ini sebabnya lebih memilih mengutamakan dunia daripada akhirat. Lebih memilih gengsi, ma'arun, aib.
takut aib apa kata orang nanti. Demikian. Falihada qal fala yukhaffafu anhumul adab. Karena perbuatan memilih lebih mengutamakan dunia ini daripada akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala yukhaffafu anhumul adab, maka adabnya tidak akan diringankan. Bal huwa baqin ala syiddatih, tidak diringankan, bahkan azab itu tetap dalam keadaan yang paling keras. Wala yahsulu lahum rohah, mereka tidak akan mendapatkan istirahat biwaktin minal awqat, sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun ketenangan di biwaktin minal awqat, di waktu manapun, tidak diringankan, tidak ada istirahatnya. Tidak sampai di situ saja azabnya, walahum yunsarun, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak tidak akan ditolong. Ai maksudnya, kata Syekh Asy'ari rahimahullah, yarfa anhum makruh, tidak akan ditolong, yaitu tidak ada yang dapat menolak keburukannya. Nah, demikian keadaan orang-orang yang beriman dengan sebagian dan mengingkari sebagian agama, memilih-milih agama, perintah dan juga larangan dipilih-pilih sesuai ini dia hawa nafsunya. Ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Sehingga tidak ada yang dapat menolong dia. Yudofa anhum makruh. Kemudian ayat berikutnya ayat 87, walaqad atayna Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Sungguh kami benar-benar telah memberikan, menganugerahkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Dan kami menyusulkan setelahnya rasul-rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam al-bayyinat, menganugerahkan bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Mengapa setiap kali afakullama ja'akum? Mengapa setiap kali Rasul datang kepada kalian, wahai Bani Israel? Bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Setiap kali Rasul kepada kalian membawa sesuatu syariat, agama yang tidak sesuai hawa nafsu kalian, nah, istakbartum, kalian menyombongkan diri. Mengapa? Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtul. Lalu sebagiannya kalian dustakan, sebagian lagi kalian bunuh. Al-iyadu billahi min dzalik. Yamunnu ta'ala Yamtannu ta'ala ala bani Israel an arsala ilaihim kalimahu Musa wa atahu at-Taurah. Thumma taba'a min ba'dihi birrusulil ladzina yahkumuna bit-Taurat ila an khatama anbiya'ahum bi'Isa bin Maryam alaihimus salam wa atahu minal ayatil bayyinati ma yu'minu ala mithlihi al-bashar wa ayyadnahu biruhil qudus ay qawwahu Allahu biruhil qudus. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada Bani Israel, kata Syekh Asy-Sa'di rahimahullah. Menjelaskan ayat ini 87, ayat 87.
Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Bani Israel dengan mengutus kepada mereka kalimnya Nabi Musa alaihi salam, kalimullah, dan memberikan kepada beliau kitab Taurat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus setelah Nabi Musa rasul-rasul yang lain. Nah, mengutus para rasul setelah beliau yang juga menetapkan berhukum berdasarkan At-Taurat tersebut. Ila an khatama anbiya'ahum bi Isa bin Maryam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menutup para nabi mereka dengan Nabi Isa bin Maryam. Nah, alaihimus salam. Diutus Nabi Musa meninggal wafat, diutus lagi Rasul setelahnya, Nabi setelahnya. Terus demikian keadaannya sampai Nabi Isa. Nah, Nabi Isa yang terakhir wa atahu ayat bayinat. Diutus Nabi Isa serta memberikan kepada beliau al-ayat tanda-tanda yang jelas, mukjizat-mukjizat. Nah, ma yu'minu ala mithlihil basyaru, yang tidak bisa didatangkan oleh seorang manusia. Jadi bayinat tanda-tanda mukjizat dari Allah. Nah, Nabi Isa menghidupkan orang mati biidznillah, menyembuhkan berbagai macam penyakit biidznillah. Tanda-tanda yang jelas, mukjizat-mukjizat. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Allah kuatkan lagi, Allah Subhanahu wa taala perkuat lagi Nabi Isa dengan Ruhul Qudus. Allah Subhanahu wa taala qawwahu. Ayyada yakni qawwahu. Demikian. Ruhul Qudus qala aktsarul mufassirin innahu Jibril alaihi salam. Wa qila innahu al-iman alladhi yu'ayyidullahu bihi ibadah. Kebanyakan ahlu tafsir, para ulama mufassir yang fokus di bidang tafsir, ahli di dalam tafsir, mengatakan Roh Kudus ini adalah Jibril alaihi salam, malaikat Jibril. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa Rohul Kudus yang dimaksud adalah al-iman, keimanan. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menguatkan para hambanya dengan keimanan. Nah, summa ma'a hadhihi ni'am allati yuqaddir qadraha lamma ataukum bima la tahwa anfusukum mustakbartum 'alal imani bihim fa fariqam minhum kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bagaimana sikap Bani Israel terhadap berbagai macam kenikmatan ini, yakni diutusnya para rasul, dan merupakan kenikmatan yang sangat-sangat besar. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, kekuatan, keistiqomahan dalam menjalankan seluruh perintah Allah dan juga menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah menjauhkan kita dari sikap Bani Israel yang pilih-pilih. Tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Pilih-pilih perintah, pilih-pilih larangan. Wal billah, sehingga balasannya sangat amat mengerikan. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala